Coba satu tangan, angkat tangan. Coba. Siapa ya? Siswa yang tidak pantang menyerah untuk mencari ilmu. Nah, siswa yang tidak pantang menyerah dalam mencari ilmu. Itu selanjutnya kesepakatan kelas dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Saya harapkan kalian bisa datang tepat waktu di sekolah, kemudian buang sampah pada tempatnya, hormati guru. Kalau gurunya lagi ngajar, jangan ngobrol sendiri, jangan tidur, terutama jam-jam rawan terakhir. Kemudian diam dan mendengarkan ketika guru sedang berbicara. Menghargai teman yang berbeda pendapat. Kalau temannya berbeda pendapat dengan kalian, yang harus kalian lakukan adalah menghormatinya. Jangan malah kalian musuhi nanti karena pendapatnya dia berbeda. Kemudian baiknya tidak makan dan minum selama proses belajar mengajar berlangsung. Kalau lapar ditahan, kalau misalkan haus juga ditahan. Oke ya. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah memahami definisi kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan AI. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan 3 aplikasi kecerdasan artifisial atau AI untuk menyelesaikan tugas sederhana. Sampai sini dulu, mungkin mau tanya sesuatu. Manfaat yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran di hari ini adalah dengan belajar konsep dasar pengoperasian AI untuk menyelesaikan tugas sederhana, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tugas lebih cepat, efisien pada waktu, otomatis, dan peningkatan kualitas hasil yang lebih baik. AI dapat membantu menyelesaikan tugas yang berulang dan memakan waktu yang memungkinkan siswa atau peserta didik fokus pada hal yang lebih kompleks. Untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Pak Budi sambil muter-muter. Definisi kecerdasan artifisial atau KA atau yang biasa disebut dengan AI. Kecerdasan artifisial atau KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa. AI mensimulasikan kemampuan kognitif manusia pada mesin, memungkinkannya menganalisis data, mengenali gambar, membuat prediksi, bahkan menghasilkan konten kreatif. Nah, kecerdasan artifisial versus manusia. Itu gambar apa? Nah, manusianya salaman sama robot. Nah, mana yang lebih baik? Kira-kira si robot apa manusianya? Manusia. Tergantung. Manusianya apa robotnya? Manusia. Manusia. Bukannya membuat teknologi robot itu manusianya ya? Ya. Nah, kayak gitu. Untuk kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Benar ya? Nah, tapi kalau misalkan manusia, dia bisa berpikir sendiri. Dia bisa memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide-ide baru. Kalau misalkan AI lagi belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau misalkan manusia, dia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Manusia akan berbicara dengan sesama manusia, tapi kalau kita nggak ngetik si AI itu, dia nggak akan muncul teksnya, benar nggak? Ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau manusia nanti secara otomatis dia akan berbicara ketika ada teman bicara. Nah, sekarang kita ke attention dulu sebelum kita belajar tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI. Penting untuk diperhatikan. KA atau AI itu tidak selalu benar. Jika KA diberi data dan salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Jadi jawabannya AI itu enggak semuanya oke. Kalau misalkan menggunakan ChatGPT atau
bisa mendapatkan jawaban yang nanti kalau dirasakan feel-nya ini nggak dapat gitu. Nggak semuanya jawabannya dia akan benar. Ada kadang jawabannya bisa salah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Jadi ingat-ingat, yang perlu diingat-ingat sekarang adalah kalau misalkan kalian menggunakan AI, maka hati-hati karena datanya belum tentu benar. Itu ya. Pokoknya kalau sudah menggunakan AI, cek dulu oke apa enggak. Kalau oke berarti ya lanjutin, kalau nggak oke ya jangan. Itu ya, Rek? Semangat. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Dan nah, sekarang untuk kategori perangkat KA dan contoh aplikasinya. Kalau asisten KA itu contohnya adalah ChatGPT. Kenapa namanya asisten? Karena ketika kita ajak lakukan percakapan, dia jawab. Contohnya adalah ChatGPT sama Gemini. Kalau untuk produksi video yang suka konten-konten kayak artis yang suka TikTok, nah itu bisa menggunakan Synthesia sama Filmora. Benar ya? Nah, ada yang biasanya pakai tulisannya itu cabut gitu ya. Nah, berikutnya di sini contohnya adalah untuk membuat presentasi kita menggunakan Gamma untuk desain konten PPT kita. Nah, untuk yang hari ini yang akan kita pelajari adalah ada 3 AI. Nah, AI-nya apa saja Pak Budi? Yang pertama adalah AI Gemini, yang kedua adalah AI ChatGPT, yang ketiga adalah AI Gamma yang kita akan membuat PPT nanti. Nah, kita akan belajar buat PPT. Kalau kita produksi video konten nanti komputernya rada berat, kasihan. Jadi kita yang ringan-ringan dulu, ya. Kita mulai untuk aktivitas pembelajaran yang pertama. Sudah siap? Sudah. Baik. Aktivitas pembelajaran pertama. Sebelum itu, Pak Budi minta silakan buka Google Chrome-nya masing-masing siswa. Kemudian login ke Google Chrome. Sekarang, coba. Buka Google Chrome-nya, kemudian klik login yang di pojok kanan atas. Kalau Google Chrome tidak ada, kalian bisa pakai Mozilla. Tahu caranya login? Tahu? Coba ya, kalau tidak tahu, Pak Budi coba buka Google Chrome. Santai saja, lihat saja seperti biasanya. Bisa login? Pakai emailnya sendiri, nanti tinggal di login. Kalau bikin caranya login, caranya seperti ini. Coba saya pakai mode tamu. Coba pertama klik email, itu ya. Nah, kalau sudah nanti di pojok kanan atas ada tulisan login. Silakan kalian login seperti itu. Karena sudah login, kita mulai. Kita ke aktivitas pembelajaran 1. Ke aktivitas pembelajaran 1. Tugas yang pertama. Kan kita kan nyoba 3 AI ya. Hari ini kita nyoba 3 AI. AI yang pertama yang kita coba adalah Gemini AI. Tugasnya adalah membuat infografis menggunakan ke Gemini. Nah, silakan diketik, buatlah infografis tentang dampak sosial informatika dalam perkembangan ilmu pengetahuan
dia muncul mulai penelitian. Punya kamu ada nggak tulisan kayak gitu? Ada? Nah, dia masih tunggu sebentar, disuruh sabar. Nah, dia berarti sekarang di scroll ke bawah. Ada tulisan mulai penelitian ya? Nah, silakan diklik mulai penelitian. Researchnya kalau misalkan dia gerak-gerak kayak gini, ini gerak-gerak ya? Nah, kalau gerak-gerak kayak gini, berarti masih butuh sabar. Tunggu dia selesai dulu. Nah, kalau dia selesai nanti kita bisa membuat sebuah infografis. Hanya dengan prompt perintah yang tadi, buatlah infografis tentang dampak sosial informatika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tinggal ketik promptnya aja, perintah aja. Jadi prompt itu perintahnya. Nanti muncul yang teks-teks yang tadi akan kita buat sebuah infografis. Nah, ini masih belum tuh. Punyanya Pak Budi masih gerak-gerak. Yang kamu masih gerak-gerak. Nah, sambil menunggu yang ditunggu-tunggu belum selesai muncul ya, muncul ya. Nah, kamu suka nggak menunggu? Nggak suka sama Budi juga. Coba kita ke tugas yang kedua. Tapi jangan ditutup dulu ya. Kita ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua sepertinya bisa, yang semuanya bisa. Nah, sekarang gini, kamu tahu Microsoft Word? Tahu. Atau kalau nggak tahu Microsoft Word, pasti tahu ya. Ini ya. Microsoft Word dibuka. Kalau sudah kalian ketik di Microsoft Word, atau langsung kamu ketik di tugasnya. Sekarang coba kita ke sini dulu. Mana PPT-nya Pak? Nah, ini kan tadi tugas yang pertama. Sekarang kita lanjut tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua, coba kita ingin menyelesaikan persoalan matematika sederhana terkait persamaan kuadrat yang tempoh hari kita pelajari. Benar ya? Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Coba sekarang diketik, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikutnya. Nggak usah ditulis, tapi langsung x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kalian ketik, Pak Budi ketik juga. X pangkat 2 pakai yang tandanya gini ya. Jangan ada ya? X pangkat 2 ditambah dikurangi 5x ditambah sama dengan 0. Jadi teksnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ini yang diketik langsung. Berikutnya nggak usah, titik 2-nya nggak usah, langsung ini yang diketik. Tapi di ChatGPT, gitu ya, Rek? Ya. Udah? Kalau udah, di enter. Muncul nggak jawabannya? Tulisannya ditulis ya, Rek? Tentukan himpunan dari persamaan kuadrat baru ini. Nggak usah dikasih A ya? Nah, kita coba ya. Pakai manual. Nah, itu hari kita diajari tuh. X pangkat 2 dikurangi 5 X ditambah sama dengan ini ya? Nah, masih ingat cara pengfaktoran? Masih. Pertama buka kurungnya, terus buka kurungnya, sama dengan seperti ini ya? Nah, kemudian ini X. Ini X. Dia positif berarti kembar. Dia negatif berarti dia kembar negatif. Jawabannya di sini sama ini ya? Negatif sama negatif. Kemudian 6 dicari. Bilangannya yang nanti hasilnya 5. 2 sama 3. Pasang 2 di sini. Boleh nggak? 2 itu pasang di sini. Boleh. Kita sama-sama
Coba kamu klik pratinjau, nanti dia muncul infografis. Nah itu muncul punyanya Pak Budi. Nah, jadi coba saya scroll ya, coba scroll ke bawah, coba. Jadi kamu kalau buat infografis disuruh dikasih tugas sama guru, kamu bisa pakai ini deh. Tuh, munculnya saya yakin setiap komputer beda-beda. Iya Pak, bener ya? Nah, ini ya, Ren. Nah, punyanya Pak Budi munculnya kebetulan seperti ini. Punya kamu mungkin munculnya berbeda-beda. Pak Budi pengen mempraktekkan gimana caranya nyimpen. Kan ini infografis ya. Kalau disuruh buat habis buat, biasanya ada yang menggunakan Canva, benar nggak? Iya. Saya menggunakan Canva. Kalau Canva masih mikir tuh kata-katanya apa ya. Tapi kalau menggunakan ini kita bisa lebih cepat. Benar ya, Ren? Nah, yang jadi pertanyaan biasanya guru yang gini, kumpulkan hasilnya, benar ya? Iya. Nah, kumpulkan hasilnya caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Kamu klik, kamu ketik namanya adalah Notepad. Ada tulisan kayak gini. Notepad ada. Notepad biasa. Nah, jadi gini, notepadnya dibuka. Nah, tentunya ada yang kecil, ada yang panjang lewat gitu. Gak masalah. Diminimis dulu. Yang kecil ini diminimis, diminimize gitu. Nah, ada klik kode gini kan, kan muncul kode tak karu-karuan ya. Kode apa ini? Kodenya ini dikontrol A, kontrol terus A. Tadi ngeblok ya, udah. Pintes kontrol, habis itu huruf A. Udah? Sudah ngeblok? Kontrol A. Terus kontrol C, disimpan, maaf di copy, kemudian dipaste di Notepad. Nah, tuh bisa disimpan. Nanti tinggal di print, atau misalkan kalau kamu pengen menjadikannya ke bentuk PDF, tinggal diubah ke PDF. Kayak gitu ya. Itu cara membuat infografis lebih cepat, tampilannya juga lebih bagus. Nah, bagi kamu yang pengen instan, kamu bisa menggunakan yang seperti ini. Oke. Tugas yang ketiga, kita menggunakan AI yang ketiga, yaitu namanya Gemini AI. Coba buka Gemini AI sekarang barengan, jangan sampai hilang lagi kayak tadi. Kalau sudah dibuka, silahkan kalian daftar dulu atau masuk. Coba mulai secara gratis ya, Rek. Mulai secara gratis, nanti loginnya menggunakan akun Google. Nah, perintahnya adalah buatlah presentasi tentang materi bersama kuadrat. Buat finish yang 10. Udah? Ya, enter. Coba. Nah, dia sudah selesai. Anda membuat gambar pertama Anda. Nah, tunjukkan padaku gitu. Bahasanya tuh. Kalau kalian pengen nyimpan PPT-nya, PowerPoint-nya kan sudah jadi ya. Lihat sini, PowerPoint-nya kan sudah jadi ya. Nah, kalian klik bagikan. Bagikan. Ya, bagikan ada. Bagikan ya, Nek. Ini ya. Bagikan. Ini ya. Bagikan. Coba. Kemudian klik. Pertama sudah. Nanti menggunakan Gemini. Benar ya? Iya. Terus yang kedua, kita menggunakan Gemini. Juga bisa, tapi berhasil.
yang pertama membuat infografis ya, Rek. Yang tadi pakai Gemini. Yang membuat, kemudian untuk pembuktian yang di situ, kalian untuk matematikanya bisa gunakan ChatGPT. Kemudian yang ketiga adalah kalian membuat presentasi tentang fungsi kuadrat. Nah, tadi kan sama kuadrat, sekarang fungsi kuadrat seperti itu. Jelas?